Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-6, mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah, kita akan membahas tentang studi pustaka, gitu ya. Nah, mungkin kalau di antara kalian, gitu, Anda atau mahasiswa semuanya, nanti akan menyusun sebuah tugas akhir. Ya. Nah, tugas akhir itu sendiri nanti ada istilah studi pustaka, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas studi pustaka, terus bobot referensi, terus penulisan segala macam. Nanti ketika Anda membuat sebuah tugas akhir atau kerja praktek, hal-hal ini akan diterapkan. Ya. Nah, ada istilah pertama adalah literatur review. Ya, ini timbangan buku, bukan timbangan buku, timbangan berat, bukan ya. Ini adalah tulisan yang menyajikan sejumlah informasi tentang sebuah buku atau yang ditinjau dari secara nilai isi sebuah buku gitu ya. Jadi nanti ini bukunya memang berhubungan erat dengan penelitian yang akan Anda buat. Nah, timbangan buku ini atau kritik buku yaitu pertimbangan yang dapat pendapat tentang baik atau buruknya sebuah karya ya. Yang dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan atau oleh siapa saja. Nah, intinya ini timbangan buku adalah tinjauan atau ulasan tentang isi buku ya. Dari buku tersebut, apakah buku ini layak atau tidak. Jadi, kalau seandainya Anda pernah mendengar istilah bedah buku ya. Nah, bedah buku itu nanti isi dari buku itu bukan dibedah dikeluarkan, bukan ya. Jadi isi-isi dari materi-materi buku itu nanti dibedah, nanti itu sesuai dengan pendapat Anda. Apakah buku itu cocok atau buku itu bagus atau tidak gitu ya. Nah, timbangan buku atau tinjauan pustaka ini sama dengan tidak sama ya, tidak sama dengan daftar pustaka ya. Jadi ini lebih kepada berisi ulasan buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi bukan peraturan undang-undang, makalah, artikel, atau surat kabar gitu, bukan ya. Nah, isi timbangan buku ini dari tinjauan pustaka, ini ada beberapa hal, ya. Contoh seperti deskripsi buku, ya, dari penulisan judul, cetak edisi, impresium, jumlah halaman gitu ya. Terus uraian dari sisi singkat isi buku, ulasan tentang berkaitan dengan isi bahasa, sistematika, jenis kertas, terus perwajahan dan sebagainya gitu ya. Terus jumlahnya contoh seperti maksimal 500 kata atau jarak ketik itu 1,5 spasi. Nah, ini hal-hal ini memang kadang di sebuah peraturan pembuatan sebuah artikel atau karya ilmiah atau pembuatan buku ini ada hal yang seperti ini gitu ya. Ada aturan-aturan tertentu, ada aturan-aturan baku atau bahkan ketika membuat sebuah tugas akhir atau kerja praktek juga hal ini sering ada gitu ya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tata tulis untuk ketika Anda membuat sebuah tugas akhir atau kerja praktek sesuai dengan panduan yang memang berlaku di Fakultas Teknik gitu ya. Nah, timbangan pustaka ini adalah sebuah tulisan yang menjanjikan sejumlah informasi tentang sumber penulisan seperti pengarang, nama buku, tahun, dan penerbitan. Nah, pustaka ini adalah halaman terakhir yang dibuat untuk mengetahui data-data yang diambil dari sumber yang ada dalam buku gitu ya. Jadi lebih kepada referensi. Nah, atau bisa juga majalah atau maupun dari internet supaya pembaca dapat mengetahui dasar pembuatan buku tersebut dari mana. Jadi bukan berasal dari wangsit, bukan ya. Tapi ada dasarnya, ada dasar keilmuannya, ada dasar hal yang memang Anda itu dicatutnya atau diambilnya dari ilmu siapa gitu ya di sana gitu ya. Dan memang itu karya ilmiah memang seperti itu ya. Nah, meskipun memang bisa saja Anda membuat sebuah teori, tapi memang bisa gitu, bisa Anda membuat sebuah teori tanpa dicantumkan mungkin referensi dari teori sendiri gitu ya. Tapi teori itu memang harus diuji dulu. Apakah teori itu benar atau tidak? Secara hipotesis bisa dipakai oleh keseluruhan atau tidak gitu ya. Nanti ada kalau seandainya teori itu bisa dipraktikkan, bisa dipakai dan secara teoritis bagus, maka itu bisa menjadi sebuah referensi untuk orang lain, orang banyak gitu ya. Nah, ringkasan, apa itu ringkasan? Nah, ini ringkasan ini merupakan sebuah penyajian singkat dari suatu karangan asli ya. Jadi ya dari sisi kata ringkasan itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada kalau Anda menjelaskan sebuah isi ilmiah itu seperti itu dan nanti diringkas isi karya ilmiah itu tentang apa gitu ya. Nah, sedangkan perbandingan dari bagian atau bab dari karangan asli ini secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk
yang singkat gitu ya. Jadi lebih kepada apa? Review ya. Jadi contoh kita menonton sebuah film. Film itu ada dari episode 1 sampai 26. Tapi ketika disingkat isi jalan ceritanya, maka tidak perlu nonton dari episode 1 sampai 26, tidak. Cukup dengar isi sinopsisnya saja gitu ya. Itu ringkasan. Nah, atau suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat gitu ya. Jadi nanti ada di dalam apa ya, abstraksi atau ringkasan ya gitu ya. Di dalam sebuah karya ilmiah itu ringkasannya itu tentang apa gitu ya. Tentang apa. Jadi supaya apa? Supaya oh ini karya ilmiah ini menjelaskan tentang contoh tentang Arduino, tentang robotika gitu ya. Nah, maka ringkasan itu menjelaskan tentang penelitian yang akan dituju gitu ya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Dari awal sampai akhir itu diringkas gitu ya. Nah, ada beberapa ciri ringkasan. Yang pertama tidak meninggalkan urutan dasar karangan, ya. Jadi tidak meninggalkan, tidak menceritakan di luar isi cerita dari karangan tersebut, ya, tidak gitu. Tapi menceritakan memang yang memang terjadi di dalam karangan tersebut itu seperti apa isinya, ya. Terus kerangka dasarnya ini masih tampak jelas, ya. Kerangka dasarnya masih tampak jelas. Jadi digambarkan secara jelas, tidak terlalu apa ya, tidak keluar dari batasan masalah. Nah, terus memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas dan tujuannya untuk memangkas gagasan gitu ya. Meskipun kalau seandainya dijelaskan sebuah proses komputer dari A sampai Z itu sangat tebal dalam sebuah apa ya, sebuah buku yang tebal sekali, tapi ketika diringkas, diceritakan secara singkat, jelas dan padat gitu ya, maka eh, proses dalam sebuah komputer itu mungkin bisa dikatakan tidak usah dengan yang tebal-tebal, tidak usah gitu. Tapi kalau secara detailnya memang harus dibaca dengan secara tebal gitu ya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, ringkasan atau abstrak ini ada di berbagai macam penulisan. Contoh ini adalah abstrak artikel ilmiah. Nah, kalau seandainya Anda melihat sebuah referensi jurnal gitu ya, ini sering ada hal yang seperti ini gitu ya. Seperti nama penulisnya, ya, artikelnya, terus judul artikelnya apa gitu ya, terus nomor judul, nanti di sana ada gitu ya, biasanya majalahnya, bulannya, tahunnya, volumenya gitu ya, jumlah terbit halaman itu di dalam jurnal itu pasti ada. Contoh jurnal di informatika ada Infotek ya. Terus ada isi abstraksi ya. Terus di abstrak juga pasti ada kata kunci ya. Kata kuncinya biasanya tidak lebih dari 5. Terus nama pengabstraknya itu siapa ya di sana. Kadang-kadang harus mencantumkan sebuah email ya di sana. Jadi email ini bertujuan untuk apa? Untuk lebih kepada citasi di sana ya. Nah, untuk menyambungkan. Biasanya nyambung nanti ke Google Scholar ya. Nah, itu artikel ilmiah. Nah, beda lagi abstrak dengan abstrak artikel ilmiah. Nah, ada abstrak laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ketika Anda membuat sebuah abstrak di dalam sebuah skripsi, nanti cara penulisan juga akan berbeda. Berbeda dengan yang tadi di dalam sebuah jurnal, beda ya. Nah, yang pasti ada seperti nama penulisnya, terus judulnya, terus tahun, jumlah halaman. Tapi kadang-kadang hal ini berbeda-beda ya untuk penelitian laporan abstrak, skripsi, tesis, dan disertasi itu berbeda-beda. Ada yang karena sudah ada namanya gitu ya, ya bahkan nama penulisnya itu tidak dicantumkan lagi ya, karena di judul sudah ada. Terus judul juga kadang sudah di depan di depan cover, maka tidak usah gitu ya. Kadang cuman abstrak, isinya ringkasannya saja gitu ya, lebih kepada memuat tujuannya, metode penelitiannya, hasil penelitian, dan simpulan. Jadi secara eh, secara garis besar dalam satu halaman ya. Dan nama pengabstraknya di sana sama harus ada kata kunci juga di sana ya. Nah, terus ada abstrak peraturan. Nah, ini PP ya. Contoh peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor sekian ya, tahun sekian ya. Biasanya abstrak ini berbeda lagi dengan abstrak karya ilmiah yang tadi ya. Ini seperti ada judul, nomor peraturannya nomor berapa, isi pemuatnya landasannya seperti apa gitu ya. Secara filosofis dikeluarkan untuk apa, dasar hukumnya apa gitu ya. Isi peraturannya, ada juga catatan di sana gitu ya. Terus nama pengabstraknya ini di sini ada. Jadi beda ya, beda. Jadi ringkasan mengetahui apa gitu ya. Abstraksi tentang apa peraturannya gitu ya. Itu sama seperti ringkasan juga, ringkasan peraturan gubernur gitu. Meskipun
dalam peraturan itu banyak pasal-pasal, banyak ayat-ayat yang sangat tebal, tapi ringkasannya itu tentang apa di sana. Jadi abstraknya itu apa gitu ya. Untuk menjelaskan secara singkat, oh ini tentang ternyata aturan ini tentang ini gitu ya. Supaya memang lebih jelas. Kadang kalau seandainya judul itu memang bisa mewakili, tapi untuk lebih detailnya itu ada sebuah abstraksi. Nah, ada teknik penulisan. Nah, ini teknik penulisan sebenarnya dalam sebuah karya ilmiah biasanya dalam sebuah ini ada beda-beda ya, beda-beda aturannya gitu ya. Contoh seperti jarak spasinya itu harus 1 ya, terus maksimalnya 250 kata, menggunakan kalimat aktif berawalan ber atau me gitu ya. Terus buang kalimat yang bersifat memberikan atau keterangan pelengkap ya. Nah, ini sebenarnya teknik penulisan ini beda-beda sih kalau di sini gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan ketika kita membahas tentang membuat sebuah kerangka kerja praktek atau tugas akhir untuk di Fakultas Teknik. Nah, ada juga ikhtisar. Nah, ikhtisar ini merupakan intisari, itu ya, intisari dari sebuah objek penulisan yang memang dirangkum dalam bentuk ringkasan. Ikhtisar ini tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli gitu ya. Jadi selain ikhtisar ini tidak perlu memberikan isi dari karangan secara proporsional ya. Jadi penulis ikhtisar ini juga dapat langsung mengemukakan inti dari pokok masalah atau problematika atau pemecahan dari masalah yang memang dibahas dalam sebuah artikel itu. Nah, jadi lebih kepada intisarinya, intisarinya. Lebih mungkin kalau bisa disebut lebih ringkas lagi ya. Nah, ada beberapa ciri ikhtisar. Pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Nah, ini berbeda dengan yang abstraksi. Terus bebas mengkomunikasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti, tetap sama, tidak boleh keluar dari batasan masalah. Tujuannya untuk mengambil intinya saja. Jadi contohnya intinya tentang membahas Arduino yang tadi, maka tujuannya itu, intisarinya apa? Ketika membuat apa gitu, Arduino-nya itu atau membuat project apanya. Nah, terus ada beberapa perbedaan antara ikhtisar dan ringkasan. Nah, pertama ringkasan itu membuat bentuk kecil karangan. Ya. Terus mempertahankan urutan gagasan dan membangun bahan karangan, terus menyusunnya terikat, ya. Penataan isi dan judul pandang bersifat objektif, menyusunnya ini tidak boleh susunannya maupun sudut pandangnya ini tidak boleh apa? Tidak boleh mengubah, tidak boleh berubah-ubah di sini kalau ringkasannya. Nah, jadi kalau yang tadi disebutkan ringkasan sebuah alur cerita film, maka ya ringkasannya sesuai dari proses proses cerita film itu dari A sampai Z ya. Tidak boleh dari A terus D terus B terus Z gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya ketika ringkasan itu lebih kepada menceritakan secara sistematis ya. Jadi supaya ceritanya jelas ya. Nah, beda lagi dengan ikhtisar. Ikhtisar ini lebih kepada mengambil intinya saja. Oh, ternyata film ini tentang menceritakan tentang vampir gitu ya. Atau tentang apa gitu ya. Tentang peperangan atau tentang apa? Ikhtisar ya. Terus memproduksi kembali secara kreatif dari kata pengarang. Nah, ini penyusunnya bebas, mengungkapkan apa saja menurut yang diwakili dari inti bacaan. Juga ini subjektif, penyusun boleh mengubah urutannya atau mewakili intinya saja. Gitu ya. Kalimatnya cenderung sesuai dengan keinginan penyusun. Biasanya apa ya? Biasanya kalau ringkasan itu seperti sinopsis film, kalau ikhtisar itu seperti menceritakan sebuah film di dalam sebuah berita, tapi tidak berurutan. Gitu ya. Jadi contoh cerita tentang apa ya? Tentang superhero, gitu ya. Ikhtisar tentang superhero. Superhero sedang melawan alien jahat, gitu ya. Nah, maka ikhtisarnya itu, ya, ikhtisarnya itu meskipun dibuat panjang lebar secara artikel judul beritanya, tapi inti dari ikhtisar itu yaitu tentang superhero melawan alien, gitu ya. Nah, itu ikhtisar, gitu ya. Tapi tidak diceritakan dari A sampai Z inti inti ceritanya, gitu, sinopsis ceritanya tidak, gitu ya. Tidak, kalau ikhtisar itu seperti itu. Nah, ada beberapa langkah ketika meringkas, langkah-langkah membuat meringkas. Pertama, membaca naskah teks asli beberapa kali, gitu ya. Jadi kita harus mungkin kalau di dalam nonton film gitu kita harus nonton film beberapa kali supaya mengerti jalan ceritanya, gitu ya. Mencatat gagasan utama dari penulis, membuang paragraf, berisi contoh, deskripsi atau kutipan. Ya, ini supaya lebih jelas. Jadi kalau seandainya Anda membuat sebuah tugas akhir gitu ya, tapi diringkas ya, diringkas buat sebuah abstraksi, maka tidak usah dimasukkan beberapa seperti contohnya, deskripsinya, segala macam. Lebih kepada intinya saja.
Terus membuang berbagai macam keterangan tambahan tidak penting dalam sebuah kalimat, mengubah dialog langsung ke dalam bentuk langsung, ya, ke dalam bentuk tidak langsung gitu ya. Terus sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal dan menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan tulisan yang asli gitu ya. Jadi tulisannya tidak banyak berubah, tidak memakai kata-kata sendiri ya, seperti isi besar tidak ya. Ini lebih kepada ringkasan. Nah, agar ringkasan tersebut baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu isi rangkuman harus sesuai dengan sumber aslinya. Ya. Isi rangkumannya, jalan ceritanya atau apanya gitu ya. Nah, terus urutannya ini mengikuti sumber aslinya. Seperti contoh, ketika membuat sebuah karya ilmiah, maka ada identifikasi masalah, rumusan masalah, segala macam, sampai nanti saran dan penutup di sana. Nah, terus rangkaian rangkumannya ini berbentuk paragraf. Sebaiknya kalimat ini yang satu kalimat lain memiliki pertalian baik dari segi maupun isi gitu ya. Jadi isi identifikasi masalah apa, rumusan masalah apa gitu ya, sampai batasan, sampai penutup itu apa gitu ya. Jadi isi-isinya saja. Nah, jadi tidak ucak-acok tidak. Nah, contoh ini ada format penulisan tinjauan pustaka. Yang pertama judul buku diketik miring, pengarang siapa gitu ya, impresium kota apa, penerbit tahun berapa, cetakan diisi berapa gitu, halamannya berapa. Nah, ini mulai dengan uraian singkat isi buku, kemudian ulas buku, kelebihan dan kekurangannya dari segi isi bahasa, sistematika, cover, jenis kertasnya, ada A4, ada F4 gitu ya. Terus jumlah maksimalnya kata, contohnya 500 kata gitu ya. Nah, contoh ini body dari sebuah karangan ilmiah. Nah, ini secara garis besar ini seperti itu. Contohnya pendahuluan yang tadi yang seperti ada identifikasi masalah, rumusan masalah, ada segala macam. Landasan teorinya di bab 2. Nah, ini yang mendasari sebuah karya ilmiah itu landasan teorinya apa saja. Maka ketika contoh kita membuat sebuah aplikasi virtual reality, maka landasan teorinya ada virtual reality, ada Unity, ada Euphoria, ada apa gitu ya. Nanti di sana dimasuk-masukkan ya. Mungkin notasi-notasi yang dipakai seperti UML atau metodologi yang digunakan seperti MDLC atau apa gitu ya. Nanti dari sebuah materi-materi dari jurnal ini dimasuk-masukkan dalam bab 2 dalam landasan teori gitu ya. Jadi referensinya dimasukkan, isi materinya sebagai landasan teori. Nah, lalu dibuat sebuah metodologi penelitian di bab 2. Metodologi penelitian, jadi dasar dari bab 2 itu sudah ada. Metodologi penelitian contoh MDLC. Maka di bab 3 itu metode penelitian itu menjadi sebuah dasar dari sebuah karya ilmiah. Ya. Jadi dari mulai proses metode penelitian A sampai Z gitu ya, dari mulai proses ke-1 sampai proses terakhir itu dalam metodologi penelitian itu diterapkan dalam sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, terus yang keempat ada analisis dari hasil penelitian. Nah, ini dianalisis, jadi lebih kepada hasil penelitiannya. Jadi contoh menganalisis contoh kebutuhan ketika membuat sebuah software ini alasannya analisisnya apa gitu ya. Analisisnya eh, kekurangan atau mempunyai masalah tentang administrasi, maka dibuatlah sebuah software administrasi gitu ya. Dianalisis hasil penelitiannya maka membutuhkan kejadian sebelumnya seperti apa prosesnya, kejadian setelahnya seperti apa. Mungkin kejadian sebelumnya birokrasinya harus ada 5 langkah, ketika diusulkan membuat sebuah software menjadi 3 langkah atau mungkin 2 langkah gitu ya. Nanti dianalisis ya. Dan yang terakhir atau disimpulkan. Nah, ternyata disimpulkan ketika membuat sebuah software ini yang dulunya harus mempunyai birokrasi yang sampai 3 langkah, akhirnya bisa disimpulkan menjadi 2 langkah ya. Cukup di-input lalu di-download itu cukup 2 langkah gitu ya. Cukup 2 langkah. Jadi simpulannya ternyata lebih mudah menggunakan aplikasi daripada secara manual ya. Atau mungkin juga ketika secara manual sulit mencarinya, tapi ketika secara komputerisasi ini gampang sekali mencari data-datanya di sana ya. Nah, ada beberapa bahasa dalam bagian pendahuluan. Yang pertama ini mungkin dalam dalam isi latar belakang dalam bab 1 ya. Bahasa latar belakang biasanya ini lebih kepada masalah ya, berisi masalah dideskripsikan. Jadi masalah dalam objek penelitiannya itu apa gitu ya. Nanti ini menjadi latar belakang sebuah judul dari karya ilmiah yang Anda buat ya, atau judul tugas akhir atau judul kerja praktik yang Anda buat. Jadi masalahnya contoh masalah pemasaran di toko ini. Maka bagaimana kalau pemasaran yang menggunakan cara yang lebih modern? Menggunakan VR kah atau AR kah atau mungkin juga menggunakan internet kah gitu ya.
atau menggunakan apapun gitu. Jadi lebih kepada hal-hal yang modern yang bersifat mungkin keinformatikaan di sana ya. Nah, jadi ketika dibuatkan sebuah penelitian yang berdasarkan kepada ilmu keinformatikaan secara teoritis, nah maka nanti bisa dilanjutkan ya. Ada idenya ya, idenya bagaimana menerapkan ilmu keinformatikaan kalau seandainya untuk memecahkan masalah tersebut ya di sana. Nah, terus bahasa dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama ada rumusan masalah ini lebih kepada pokok permasalahan yang akan dibahas ya, pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya dirumuskan. Nah, bagaimana masalahnya apa saja? 1 2 3 gitu ya. Dari sisi masalah pemasarannya, dari sisi produknya, dari sisi pengemasannya, dari sisi apanya gitu ya. Nanti dirumuskan masalah-masalahnya apa ya. Dan nanti akan masalah-masalah tersebut akan diselesaikan secara ide-ide keinformatikaan atau keilmuan yang memang kita akan kita terapkan. Nah, bahasa dalam landasan teori, pertama isi dari landasan teori itu sendiri, terus catatan teks atau innote gitu ya. Nanti akan dibahas ada innote, ada footnote gitu. Nah, ini isi dari landasan teori berisi pendekatan-pendekatan teori yang relevan dengan judul, rumusan. Jadi tidak berbeda jauh, jadi tidak berbeda jauh dari isi dari sebuah artikel tersebut. Dan ini memuat beberapa pendapat ahli yang di sana memang berfungsi untuk menguatkan argumentasi yang akan kita kaji, ya, yang akan kita buat. Nah, kita akan bahas dengan innote ya dan exnote dan footnote. Nah, ini ada istilah kutipan. Nah, ini jadi kalau kita menggunakan atau mendapatkan pendapat ya, dari beberapa para ahli untuk menguatkan argumentasi, maka pendapat itu harus dikutip ya, harus dikutip. Jadi ada pengutipan. Nah, ini pengutipan ada pengutipan langsung dan ada pengutipan tidak langsung. Jadi ada pengutipan dari siapa gitu ya. Ternyata informasi ini dijelaskan oleh Jogianto ini gitu ya. Nah, atau tentang data ini gitu ya. Nah, ini rangkuman ini mengutip bagaimana untuk mendukung ide gagasan yang akan kita sampaikan. Nah, contoh istilah kutipan dalam pencantuman sumber kutipan. Ada innote. Nah, ini macam-macam innote, ada innote sebelum kutipan, ada innote sesudah kutipan, ada innote dengan dua pengarang atau lebih ya. Terus ada innote berasal dari 2 buku atau nama tahun yang sama gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis cara penulisan untuk innote ya. Nah, contoh innote sebelum kutipan. Nah, ini yang A. Nah, yang A ini innote sebelum kutipan, contoh Jainal Arifin 2008 di halaman ke-12 mengatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan bla 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 gitu ya. Nah, ini sebelum kutipan. Jadi dikenalkan dulu siapa ahlinya gitu ya. Tahunnya berapa, halamannya berapa gitu ya. Jadi lebih kepada referensi bukunya di mana gitu ya, di halaman berapa. Nanti untuk nama bukunya itu dicantumkan di daftar pustaka. Nah, terus ada juga kutipan itu sesudah innote itu sesudah kutipan ya. Jadi contoh bahasa Indonesia mempunyai kedudukan ini bla 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 bla. Terus dalam kurung Jainal Arifin 2008 halaman 12 gitu ya. Jadi itu setelah kutipan. Jadi agak berbeda ya, agak berbeda di dalam kurung buka, dalam kurungnya gitu ya. Dalam kurung dan kurung bukanya. Terus beda lagi innote dengan 2 pengarang atau lebih. Nah, kalau 2 pengarang dengan atau lebih tapi dibuatnya di sesudah kutipan, maka hampir sama seperti sudah kutipan, cuman bedanya seperti bahasa Indonesia mempunyai kedudukan bla 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 Jainal Arifin DKK. Jadi ini lebih kepada kawan-kawannya. Ini lebih kepada menjelaskan pengarangnya itu lebih dari satu ya. Nah, terus ada juga innote ini berasal dari 2 buku atau tahun ya, 2 buku dengan nama gitu ya dan tahun yang sama. Contoh bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi. Contoh bla 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 Dior Keraf 2008 2000 A halaman 25. Terus dalam sumber lain Dior Keraf menjelaskan ininya dalam tahun 2000 B gitu ya. 2000 B ini bukunya sama ya. Di halaman 18 menyatakan bahwa bahasa adalah bla 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 gitu ya. Jadi ini kalau mengutip nama tahun bukunya sama gitu ya.
tapi halamannya berbeda gitu ya di sini. Nah, ini EndNote berdasar dua buku yang sama. Nah, ada juga footnote. Nah, ini footnote ini diletakkan pada bagian bawah kaki halaman. Contohnya nama belakang penulis seperti judul buku, tempat, tahun penerbit, tahun, halaman. Bisa seperti itu. Atau juga seperti ini. Nama penulis, judul artikel, ya, terus nama surat kabar, tanggalnya, bulannya gitu, tahun dan halaman gitu ya. Atau juga bisa dalam sebuah makalah. Nama makalah ini seperti contoh nama penulis, judul makalah, publikasi, halaman berapa gitu ya. Atau dalam laporan tugas akhir. Nah, ini beda lagi. Laporan tugas akhir seperti nama belakang penulis ya. Jadi dibalik-balikan, nama belakang itu dibalikan. Nama belakang dulu baru namanya. Contoh Budi Suryadi berarti Suryadi Budi gitu ya. Nah, terus nama perguruan tinggi, tahun dan halaman. Dan kelima ini lebih kepada hampir sama seperti judul skripsi, tesis, disertasi, hampir sama, nama lembaga, perguruan tinggi, halaman gitu ya. Cuman bedanya apa ya? Tidak ada tahunnya kalau yang ini. Terus ada juga seperti judul artikel, nama belakang, pengarang, terus nama alamat website gitu. Tapi kalau di sini jarang sekali, kalau di teknik itu mungkin dilarang ya, dilarang untuk mengutip dari internet ya. Meskipun kalau dulu ada cara pengutipan dari internet itu dengan mengutip internetnya apa, situsnya apa, linknya apa, terus diaksesnya tanggal berapa gitu, jam berapa, itu ada aturan-aturannya. Nanti mungkin akan kita bahas, cuman untuk sekarang itu tidak di apa ya, tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau Anda mau mengutip dari internet, cari asal kutipan internet itu berasal dari jurnal yang mana gitu ya. Nah, terus dalam footnote juga ini terdapat istilah seperti IBID, log sheet atau opsheet. Ini IBID ini lebih kepada sumber kutipan sama dengan di atas ya. Atau log sheet ini sumber kutipan sama dengan sebelumnya atau tetap telah diselingi penulis lain gitu ya. Atau opsheet juga sumber kutipan sama dengan penulis sebelumnya tapi berbeda halaman dan diselingi penulis lain ya. Nah, contoh ini daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka kalau di akhir artikel atau akhir tugas akhir pasti ada daftar pustakanya sebagai referensinya dari mana gitu ya. Nah, daftar pustaka ini membuat sumber referensi yang dipakai dalam penulis atau tulisannya. Contoh penulis daftar pustaka, contoh penulis, tahunnya, judulnya, tempatnya, tempat terus penerbit gitu ya. Contoh tempatnya kota apa gitu ya. Contoh Jogianto 2002 ilmu komputer. Yogyakarta, penerbit, informatika gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, terus nama penulis. Ini tanda petik judul artikelnya apa, dalam surat kabar apa, tanggal berapa, tempatnya di mana. Tempat ini lebih kepada menuliskan kota yang tadi ya. Terus penulisnya, contoh penulis judul artikel, nama majalahnya apa, edisinya berapa, nomor angkanya berapa, Romawi ya, dalam Romawi. Terus tanggal dan tempat. Nah, ini terus ada juga nama penulis, judul artikel, terus dalam alamat website gitu ya. Jadi linknya di sini. Terus yang terakhir ada nama penulis, judul makalahnya apa, terus dipublikasikannya apa, di mana gitu ya. Nah, ini pengutipan daftar pustaka ini beda-beda. Sebenarnya ada yang diotomatiskan seperti menggunakan Mendeley atau di dalam Office juga sudah ada ya, seperti untuk pengutipan diotomatiskan gunakan kutipan referensi mana gitu ya. Oxford lah, apalah gitu, banyak sekali di sana. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.